Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial literasi informasi. Pada video ketiga pada pembahasan lanjutan literasi informasi, yaitu membahas terkait evaluasi informasi yang ada pada jurnal atau informasi yang kita temui. Teman-teman udah pada tahu belum sih cara evaluasi informasi? Atau jangan-jangan kalian sudah pernah melakukannya? Kalau belum, yuk simak penjelasannya berikut ini. Jadi evaluasi informasi bisa dilakukan dengan cara instan dengan menjawab 3 aspek berikut. Yang pertama ada who atau siapa, yang kedua ada where atau di mana, dan yang ketiga ada kredibilitas nih. Pertanyaan pertama ada who atau siapa. Jadi perlu diperhatikan siapa penulis jurnal yang mau kita ambil, lalu apakah penulis tersebut berpengalaman di bidang yang dia tulis atau tidak. Contohnya, penulis yang memiliki latar belakang di bidang keperawatan dan sudah publikasi banyak jurnal dengan topik tersebut, maka jurnal yang akan kita ambil ini bisa dipertanggungjawabkan dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi kita loh. Pertanyaan kedua ada where atau di mana. Hal ini mengacu pada tempat kita mencari dan menemukan jurnal atau informasi yang akan kita pakai. Pastikan website atau sumbernya terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Contohnya, jurnal yang ada di portal jurnal yang dilanggan oleh Undip seperti ProQuest dan juga Springer Link, di mana portal tersebut sudah banyak digunakan oleh penulis untuk mencari referensi informasi sebagai bahan rujukan untuk kebutuhan mereka loh. Pertanyaan ketiga yaitu terkait dengan kredibilitas atau tingkat kepercayaan. Teman-teman, untuk bisa menentukan apakah informasi itu bisa dipercaya atau kredibel, dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama ada relevance, yang kedua ada currency, yang ketiga ada akurasi. Aspek yang pertama adalah relevance atau relevansi, merupakan tingkat atau seberapa besar sih informasi yang kita temukan itu bisa memenuhi kebutuhan informasi kita. Hal tersebut bisa kita lihat dari jurnal melalui judul, abstrak, rumusan masalah, atau bagian lainnya yang memiliki penggambaran mengenai jurnal atau informasi tersebut. Poin yang kedua adalah currency. Currency di sini yaitu berarti keabsahan atau seberapa baru atau up to date informasi atau jurnal yang kita temukan. Semakin baru informasi yang kita dapatkan, maka akan semakin bagus, karena informasi tersebut berarti sudah mengikuti perkembangan yang ada pada dunia saat ini. Sedangkan informasi yang kita temukan semakin lama, maka bisa diartikan informasi tersebut sudah ketinggalan zaman atau out of date. Nah, aspek yang terakhir adalah akurasi. Akurasi merujuk kepada ketepatan mengenai informasi yang kita dapatkan. Cara untuk mengetahui ketepatan mengenai informasi dapat dilihat dari beberapa poin yang akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, untuk poin yang pertama yaitu mengenai peer review jurnal. Apakah jurnal tersebut sudah dilakukan peer review atau belum? Yang kedua adalah penulisnya jelas dan informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya informasi yang terkandung di dalamnya akurat dan sumber referensinya jelas. Dan yang terakhir adalah mengenai kepercayaan pengkajian serta verifikasi jurnal tersebut. Apakah sudah dikaji sebelum dipublikasi dan diverifikasi dengan sumber yang terpercaya. Berikut merupakan contoh evaluasi informasi pada sebuah jurnal. Nah teman-teman, dari contoh jurnal tersebut dapat kita lihat siapa penulis dari jurnal tersebut. Dan untuk memastikan mengenai penulis, dapat kita cari tahu penulis cocok atau tidak di bidang yang dikerjakan. Selanjutnya yaitu mengenai lokasi di mana kita bisa menemukan jurnal tersebut. Ada pada ruang lingkup jurnal tersebut, ada di mana biasanya tertulis di bawah penulis pada sebuah jurnal. Nah selanjutnya yaitu pada gambar berikut, dapat kita lihat mengenai transparansi dari jurnal tersebut serta beberapa referensi yang digunakan penulis sebagai sumber rujukan untuk kita menentukan apakah jurnal tersebut dapat dipercaya atau tidak, ataukah seberapa besar sih tingkat kredibilitas dari jurnal ini. Nah, itu dia teman-teman, cara yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi jurnal atau informasi secara instan agar kita dapat memilih jurnal atau informasi dengan baik dan benar. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa diterapkan ya. Jangan lupa untuk menonton video tutorial literasi informasi selanjutnya mengenai etika penggunaan informasi. Terima kasih and see you in the next video. Bye bye.